Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bertatap muka. Kita berdoa agar amalan yang telah kita lakukan, ngaji kita, ibadah kita, salat kita, dan doa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap dan terus tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadi penerus daripada risalah dakwah beliau. Dan kita juga berdoa serta berharap agar kita mendapat syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah kelak. Amin amin rabbal alamin. Saudara-saudari Al-Fatih rahimani wa rahmatullah, begitu juga dengan pemirsa di YouTube yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat At-Tariq. Ya, alhamdulillah memang kita lama, ada beberapa waktu ya. Jadi kita sudah membahas ya, pembahasannya nanti bisa dilihat di channel dari surat An-Nas. Sekarang sudah masuk surat At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Hilman, apa itu At-Tariq? Azwar, makna At-Tariq yang datang di malam hari. Tetapi Tariq juga artinya bisa juga jalan, taraqa, tariqun, apa? Jalan. Ketika kita lihat hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, suatu jalan ya, yang itu menuntut ilmu ya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Maka daripada itu, tariq itu jalan. Tapi jalan yang khusus, jalan yang tertentu. Maka di dalam bahasa Arab, ya, metode juga berasal dari tariqah. At-tariqah, ya, itu lebih penting daripada aham minal madah. Ya, jadi tariq itu jalan atau metode. Tariqah jadi metode. Ya. Ada juga kalau jalan dalam bahasa Arab syari'. Nah, ini paling sering kalau kita jumpai di negara-negara Arab itu syari'. Itu juga jalan. Syari' juga jalan. Syari' itu jalan, tariq juga jalan. Keduanya sama-sama jalan, ya. Cuma bedanya syari' lebih umum, ya. Dan ia berjalan ya, seperti jalan raya dan lain sebagainya. Kalau tariq itu lebih perjalanan atau jalan tertentu. Nah, diambil dari situ Allah Subhanahu wa taala menamai surat At-Tariq ini, ya. Baik, kita langsung membahas yang pertama, ayat yang pertama, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan tariq, ya. Langit, ya. Di sini langit, ya. Yang pertama para ulama menjelaskan sama udunya, langit yang pertama ini. Langit yang pertama. Yang kalau kita ke atas lihat, nah ini langit ini. Tapi sebagian ulama juga menjelaskan sama seluruh langit. Ada berapa? Ada 7 tingkatan langit. Ya, seluruhnya. Dan Allah bersumpah dengan langit. Ya, beserta isi-isinya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Quran, qasam atau sumpah, berarti Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia atau yang sangat agung. Banyak Allah bersumpah dengan apa lagi? Contoh, dengan waktu, dengan matahari. Pernah nggak Allah bersumpah dengan matahari? Pernah. Wasyams. Terus Allah bersumpah dengan apa lagi? Bulan. Pernah nggak? Wal qamara. Nah, terus apa lagi? Allah bersumpah dengan apa lagi? Waktu duha.
dan waktu malam, ya, waktu siang, ya. Ini Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi manusia nggak boleh bersumpah dengan kecuali Allah. Jadi kalau misalnya gini, billahi wa bi rasulillah, demi Allah dan demi Rasulullah, boleh nggak? Hah? Sedangkan Allah itu harus menjadi satu-satunya sumpah untuk makhluknya. Maka sebagian besar tidak membolehkan. Ya, walaupun ada yang membolehkan. Kalau makhluk Allah, kita nih manusia, bersumpahnya bolehnya dengan siapa? Hanya dengan Allah saja. Billahi, tallahi, wallahi. Tetapi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Sebagai tanda bahwasanya Allah lebih besar dari apa yang Ia ciptakan. Allah bersumpah dengan apa? Nah, banyak sekali, ya. Salah satunya dengan langit. Langit ini luas nggak? Ini luas sekali. Ya. Wa tariq. Allah mempunyai dua sumpah di sini. Pertama langit, yang kedua tariq. Tariq itu sesuatu yang datang pada malam hari. Ya, yaitu ada sesuatu yang berjalan yang itu datang di malam hari. Lalu di sini Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma adraka mat tariq. Apa artinya? Nah, kalau ada ayat, nah ini kalian sering jumpa tidak nih ayat yang gini, wa ma adraka. Sering nggak menjumpai ayat ini? Contoh, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqatu mal haqqah, wa ma. Sering ayat ini jumpa? Kalau Allah pakai ayat itu, wa ma adraka, berarti seakan-akan hanya, ya, dan tidak akan, bukan seakan-akan, bahkan hanya memang Allah yang tahu tentang ilmu itu, tanpa ada orang yang mengetahuinya, dan Allah akan memberikan langsung jawabannya. Maka di sini disebutkan wa ma adraka mat tariq. Seolah-olah tidak pernah ada dan akan tidak pernah tahu orang tentang tariq itu, sampai betul-betul Allah yang memberikan pengetahuan atas tariq itu. Lalu di sini jelaskan sendiri sama Allah Subhanahu wa taala apa itu tariq. Ayat yang ketiga, an-najmut thaqib. Artinya apa? Nah, an-najm, bahasa Arab bintang. Ziyad, selain an-najm apa? Kaukab. Ya tidak? Kaukabun. Kalau banyak jadi kawakib. Apa bedanya antara kaukabun dengan an-najm? Nah, gini, Al-Quran ini bahasanya luar biasa. Kalau kaukabun itu juga bintang, tetapi lebih ke kokohannya, kebesarannya, lebih ke kekuatannya. Tapi kalau an-najm lebih ke cahayanya. Nah, bintang itu kan, antum pernah lihat bintang? Kayak apa bintang, Alif? Kecil dari sini ya. Kalau di sana mungkin besar, karena memantulkan dari matahari atau memantulkan cahaya sehingga dia bisa terlihat di bumi, ya kan? Maka kalau siang tidak kelihatan, kalau malam terlihat, ya, bintang. Ya, dan bintang itu kuat, kokoh dan besar kalau di sana kita lihat. Ya, tetapi kalau an-najm itu lebih membahas kecahayanya. Yang ditanya di sini, kalau bintang sedang bercahaya, bintang-bintang sedang bercahaya, antum melihatnya indah atau tidak? Nah, maksudnya di sini adalah Allah mengindahkan langit-langit dengan bintang-bintang yang Allah ciptakan. Ya, di sini. Nah, bintang fungsinya untuk apa? Selain untuk keindahan dan bukti kebesaran Allah, selain untuk perhiasan daripada langit, untuk melempar syaitan. Bintang itu fungsinya untuk melempar setan. Surat As-Saffat. Was-saffat as-saffa, az-zajirat zajra, fataliyatru inna lawahid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Jadi, ya, selain menjadi zina, ya, kawakib, bintang-bintang sebagai perhiasan di langit, ya, fungsi daripada bintang untuk menjaga berita-berita langit yang nanti akan bocor kepada para syaitan yang mencurinya. Nah, kenapa, Hilman, syaitan itu mencuri berita? Dan untuk apa mencuri berita langit itu?
Ayo, Win, kenapa? Karena nanti syaitan ini habis mencuri berita dari langit akan menyampaikan kepada para kahin dan para arraf. Tahu kahin sama arraf? Dukun-dukun dan peramal-peramal di dunia. Maka kalau kalian lihat nih, ada dukun, oh kamu gini 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 gini, kok benar kejadian? Yang betul bukan dukunnya, yang betul Allah. Karena kejadian itu sudah dicuri oleh syaitan dan diberitakan melewat dukun tadi. Tetapi boleh nggak kita datang ke dukun? Hah? Boleh nggak kita datang ke peramal? Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kita mendatangi dukun, mendatangi arraf, mendatangi peramal dan kita membenarkan perkataannya, maka kita sudah mengkufuri apa yang telah turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la tuqbal salatuhu berapa? Arba'ina lailah atau arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, jadi jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar, tanda kutip. Ya, nanti kamu nggak cocok di air. Nah, contoh Zidane, kamu nggak cocok di air Zidane, karena bukan ikan. Nah, cocoknya di darat, karena memang makhluk darat. Jadi begitulah. Kemudian dilanjut di sini. Jadi an-najmus syakib, ya, ini yang terang, ya, cahayanya bintang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, kalau Al-Qur'an, kalau Allah Subhanahu wa taala memakai qasam, apa itu qasam? Sumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat, maka harus ada jawabul qasam. Apa sih yang disumpahinya? Demi Allah, betul-betul saya tidak melakukan itu. Nah, misalnya. Jadi ada jawabul qasam. Apa sih Allah mau menyampaikan apa setelah bersumpah dengan apa tadi? Langit dan dengan bintang-bintang ini? Ya, apa yang Allah mau sampaikan? Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Artinya setiap satu orang di antara kita punya penjaganya. Hati-hati. Yang mau sendirian, yang mau bareng-bareng, yang lagi di lantai 3, yang lagi di lantai 2, atau yang di dasar pun akan ada penjaga. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anis shimal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Itu siap-siap mencatat. Bahkan kalau konsep dalam Islam, ya, orang mau berbuat baik itu sudah dicatat. Misalnya Zidane mau berbuat baik, itu sudah dicatat sama malaikat. Kalau sudah berbuat baik, maka akan dilipatkan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa man jaa'a bis sayyi'ati falahu illa mislaha. Jadi kalau kita berbuat buruk, kita dapatnya 1. Jadi gini. Kalau kita mau berbuat baik sudah dicatat. Sudah berbuat baik dilipat gandakan. Tetapi kalau kita mau berbuat buruk tidak dicatat. Tetapi kalau sudah berbuat buruk baru dicatat 1. Masya Allah. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ada potensi untuk berbuat buruk. Misal lagi diajar ngantuk gitu, ya, baru catat 1. Tapi nanti kita udah bangun, ya, nggak ngantuk lagi. Semangat. Nah, tadi dia baik. Nah, jangan ngantuk, tahan, ya. Lanjut. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Artinya, maka hendaklah merenungi. Nazarah nih bukan hanya melihat. Manusia disuruh bukan hanya melihat, tetapi harus berpikir, menganalisa. Fal yanzur. Jadi berpikir dengan cermat, ya, tentang apa yang telah diciptakan. Dan kalau kita di sana dilihat, mimma harusnya panjang. Karena di situ potongannya min dengan ma. Min dengan ma. Ya, dari apa-apa. Cuma digabung, digunakan. Jadi nunnya gabung ke mim. Mim, ma-nya panjang apa pendek? Pendek. Harusnya apa? Panjang. Dibuang alifnya. Ini menandakan bahwasanya ciptaan Allah itu sangat mudah bagi Allah. Tidak perlu mimma khuliq.
ya, tetapi mimma khuliq, ya, kecil di hadapan Allah, ya, tidak besar. Ya, maksudnya apa? Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan kita, menciptakan dunia ini sangat mudah. Nah, ini perlu difikirkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Jadi orang yang berpikir atau orang yang ulul albab, dia akan gunakan untuk tafakur, untuk terus berpikir, terus berpikir, thinking, ya. Nggak pernah, ya sudahlah, sudah kayak gini, tidak. Karena setiap penciptaan pasti ada sebuah hikmah. Ada sebuah hikmah. Contoh, kenapa hidung ini lubangnya di bawah? Pikir, kalau lubangnya ke atas, masuk air, atau harus pakai talang atau pakai penutup hidung, dijual 5 ribuan atau berapa, ya kan? Tapi kan enggak, desain. Ya. Mata ada 2, coba 3, walaupun banyak, ya. Terus apa? Telinga, letaknya di kanan dan coba di depan dan di belakang. Ini hal yang remeh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kita ini saja sudah ada tanda-tanda Allah. Apakah kita tidak bisa melihat tanda-tanda Allah ini sehat? Ya, ya. Karena memang suatu kelebihan belum tentu sesuatu yang pas. Contoh, kelebihan tangan, pas nggak? Tangannya 3 gitu, ya. Maka dari itu ini sudah pas. Adapun kekurangan, Allah pasti melebihkan satu potensi daripada anggota badannya. Contoh, orang buta, pasti pendengarannya sangat tajam. Dan saya banyak sekali, bukan hanya 1-2 orang bertemu dengan orang yang buta dan dia hafal Quran, itu lancarnya atau mungkinnya itu lebih lancar dan lebih mungkin daripada yang bisa melihat. Bahkan tidak sedikit mereka yang menjadi imam. Waktu itu terakhir bertemu di daerah UNS Solo. Orangnya buta, tapi hafalannya sangat kuat. Bagaimana cara hafalnya? Dari pendengaran. Dan dia bisa mendengar lebih teliti dan lebih tajam dibanding orang yang bisa melihat. Nah ini, Allah pasti akan melebihkan. Seperti itu. Ya, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari, artinya air mani yang atau air yang memancar, dafiq. Ya. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Jadi di sini menekankan manusia tidak boleh sombong. Mau presiden, mau kiai, mau ulama, mau apa pengusaha, mau pondoknya di mana-mana, terus apa lagi? Apalagi punya mobil, punya sawah, punya rumah, gedung tingkat 10 mungkin, ya. Tapi nggak boleh sombong. Karena sejatinya kita dulu dari air mani. Min nutfatin amsaj. Ya enggak? Apa itu? Air yang yang hina, yang amsaj. Itu kita itu. Ya. Maka jangan sampai sombong, apalagi ketika orang tanya kepada Hasan Al-Basri, kamu tahu nggak siapa saya? Ya tahu, kamu adalah. Bagaimana orang bisa sombong? Orang setiap manusia itu pasti keluar dari 2 kemaluan. Kita keluar dari 2 kemaluan. Pertama, kemaluan daripada ayah kita, ya, atau bapak-bapak kita. Kemudian yang kedua, keluar dari kemaluan ibu kita. Berarti gimana? Saking hinanya. Maka jangan sampai sifat-sifat sombong ada pada diri kita. Kita air. Biarpun kita punya ilmu yang tinggi, walaupun punya ilmu yang tinggi, maka tidak akan masuk surga kalau ada di dalam hatinya misqala dzarrah minal kibar. Walaupun cuma sebesar biji sawi, tapi lebih kecil lagi, bukan biji sawi. Dzarrah itu atom, ya, kecil. Ada kesombongan dalam hati, maka tidak bisa masuk surga. Karena sombong ini sudah dari zaman iblis sombong, ya. Nggak bisa masuk surga. Maka dibersihkan. Takabur dibersihkan. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Artinya dan kita keluar
dari antara tulang punggung dan tulang dada. Maksudnya gini, kita ada kan waktu kita masih air kan di dalam rahim seorang ibu. Terus kemudian di sana kita berkembang, zigot dulu, kemudian janin kecil, kemudian membesar menjadi ada segumpal darah, segumpal daging, akhirnya berbentuk, ya, terus jadi bayi, jadi bayi di dalam ini. Nah, maksudnya adalah kita di dalam perut ini, di dalam rahim seorang ibu itu terletak di antara tulang sulbi. Tulang sulbi ini tulang punggung dan tulang dada, maksudnya ini tulang rusuk. Dan di sini juga Allah memperlihatkan kebesarannya. Tulang sulbi itu adalah tulang yang paling inti dan yang paling kuat. Kalau tulang punggung kita rusak, nggak bisa tegak kita berdiri. Orang yang sudah kena tulang punggungnya, ia pasti lemah lumpuh. Makanya bahaya nih, hati-hati punggung ini. Ya, maka tulang punggung ini sangat urgen dan sangat kuat. Ya, pertahanan. Yang kedua adalah tulang rusuk. Ini memang rentan patah, ya, rentan bengkok, ya, rentan apa nih? Ibarat kalau kita mau operasi jantung, itu yang digergaji ini tulang ini. Saya punya Pak D itu di daerah Tangerang itu gitu. Jadi kalau kan ada bermasalah dengan jantungnya, itu dibedah itu digergaji tulang rusuknya, tak disambung lagi. Karena memang tulang rusuk ini sangat rentan, rawan patah, ya. Makanya kalau lagi bela diri harus pakai body protector. Dari situ kita lahir di antara tulang punggung dengan tulang, nah, kita berada di rahim daripada ibu kita. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Kemudian halaman ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Artinya Allah itu sangat mudah untuk mengembalikan apa yang telah terjadi. Ini ada dua model. Yang pertama, Allah itu bisa jadi yang tadinya kamu mani, kita semua mani, air mani, lahir jadi manusia, Allah membalikkan kita jadi mana lagi bisa atas izin Allah. Tetapi yang paling dekat dan yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya ulama, Allah akan mengembalikan kita ke hadapannya nanti di akhirat. Yang tadinya kita tidak ada, jadi ada dan ditiadakan lagi. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Hari ya, hari nanti tubla ibtila atau akan diuji, akan dicek nanti sama Allah, akan dilihatkan. Sarair itu amalan-amalan semuanya, ya, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, ya. Diperlihatkan yang dulu suka ngejek, walaupun ngejeknya tidak di depan orang, akan diperlihatkan. Yang dulu berbuat zalim akan diperlihatkan. Yang dulu berbohong akan diperlihatkan sama Allah. Yang dulu mencuri yang nggak ada lihat, berapa tahun saat kita pernah mencuri, ya, saya pernah ngambil, akan diperlihatkan itu. Makanya yang punya dosa segera istighfar, tobat. Yang punya masalah atau yang zolimi orang lain segera meminta maaf. Karena nanti yang kita dan teman-teman sudah lupa kadang, Allah masih mencatat apa yang kita lakukan. Ya, fama lahu min quwwati wala, dan di hal tersebut, ya, tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari mana tidak bermanfaat apa? Harta, nggak ada manfaat. Ya, terus apa lagi? Banun. Anak-anak tidak bermanfaat. Ya. Yang bermanfaat adalah hati yang suci, hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan amal soleh kita. Loh Ustaz, kan kalau di akhirat itu kan ada syafaat, ya kan? Syafaatnya Allah sendiri, syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah, ya. Syafaat dari Al-Quran, ya kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Al-Quran bisa menjadi syafaat. Terus apa? Syafaatnya orang soleh. Terus apa? Syafaatnya siapa lagi? Syafaatnya Rasulullah itu dengan meminum telaga Kautsar. Dan macam-macam syafaat. Tapi ingat, syafaat itu datang sebagai penolong nanti di akhir. Tetapi amal akan diperhitungkan terlebih dahulu. Layakkah kita mendapat syafaat itu? Ya, maka jangan sampai, ya, syukur-syukur kita masuk surga tanpa
hisab, plus masuk. Ya. Oh, dihisabnya lama. Ciri-ciri orang yang dihisabnya lama ya itu banyak tanggung jawab di dunia. Ya, semakin punya ilmu banyak, dihisab pertama. Dia punya amalan banyak, dihisab pertama. Yang punya harta banyak, dihisab pertama. Itu yang pertama kali dihisab di akhirat. Wassama'i dzatir raja. Artinya hujan, roja di sini hujan dari asal kata kembali, roja, rujuk, ya roja kembali. Jadi di sini kita lihat bahwasanya hujan berarti dari mana asalnya? Dari bumi, benar. Ya, berarti apa? Hujan dari bumi, bukan dari langit. Wassama idzatir raja. Langit menurunkan hujan. Hujan di sini roja kembali. Berarti apa? Langit yang di bumi dihisap ke atas, diturunkan lagi ke begitu. Kan itu kita dulu belajar sains, ya, IPA. Karena memang seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana turunnya hujan adalah awan menyerap air di sini. Kemudian dikumpulkan di atas dan kemudian kena angin dan kena petir dan kontraksi yang di atas yang dialami awan sehingga air itu inilah hujan. Ya. Maka kalau dalam surat An-Naba ini minal mu'sirati ma ansajjajah. Mu'sirat itu ada yang berpendapat awan, ada yang berpendapat angin. Ya, jadi mu'sirat itu awan yang sudah ada airnya, itu ya. Minal mu'sirati ma ansajjajah. Dari awan yang ada airnya itu turunlah ma ansajjajah, air yang turun menetes-netes, berangsur-angsur. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana prosesnya hujan. Innahu wal ardi dzatis sada. Artinya ya, dan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya innahu, sesungguhnya ia adalah perkataan yang hak. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, yakni kalamullah, ya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, ay inna hadzal Qur'an al-'azim kalamul khaliq jalla wa ala al-fasil bainal haqq wal batil wal hadi wad dhalalah wa laysa fihi syai'un min al-lahwi wal abs, ya. Jadi ini adalah Al-Qur'anul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya penjelasan antara hak dengan yang batil, dengan huda yakni petunjuk, antara yang petunjuk dengan yang tersesat, dhalalah, kesesatan, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Itulah Al-Qur'an, ya, pembeda dan petunjuk, bahkan pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis suduri wa huda wa rahmatal lil mu'minin, ya. Bahwasanya telah datang nih wahai manusia mau'idhah, peringatan dan petunjuk, dan syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa? Obat yang di dalam hati. Itu Al-Qur'an Al-Karim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan turunnya Al-Qur'an? Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa lidzalika falyafrahu. Maka kalau sudah dapat Al-Qur'an, dapat Islam, sudah senang-senang kalian dengan itu, bergembiralah, ya. Maka kalian jangan sedih di pondok ngapain aja, jangan sedih, ya, karena kalian sudah dapat Islam dan dapat Al-Qur'an. Din al-Islam, ya, dengan Al-Qur'an Karim. Innahum yakiduna kaida. Artinya apa? Haulail kufrah, yaitu orang-orang kafir. Apa? Kaid ini adalah tipu daya. Kaid, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaid. Kaid sama kaid. Kaid adalah tipu daya. Ya, kayak makar gitu, kayak makar. Wa makaru wa makarallah. Allah khairul makirin. Makar. Ada kaid, ada makar. Bedanya apa, Ustaz? Kalau kaid ini bisa terang-terangan dan bisa tersembunyi, tapi lebih condong ke sembunyi-sembunyi. Ada maksud khusus. Kalau makar dia terang-terangan. Oh, makar nih, ya. Ya. Perencanaan yang sudah terbuka dan ini bentuknya terang-terangan. Tapi kalau kait tersembunyi-sembunyi. Kait. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Oh, tipu daya setan itu lemah. Inna kaida kunna azim, tapi tipu daya perempuan besar. Nih, perhatikan yang mulai ganteng-ganteng nih, Ji. Ya, yang mulai ganteng-ganteng yang sudah terlihat ganteng-gantengnya nih. Tipu daya setan itu lemah. Kalau inna kaida syaitan kana dhaifa, tapi inna kaida kunna azim. Tipu daya perempuan sangat besar. Maka kalau ada perempuan yang antum sudah tertarik hatinya, ya, harus dibicarakan tuh serius tuh. Nikah sekalian, ya. Zidan mau nikah? Hah? Mau nikah? Mau nikah? Mau nikah mau? Ziyad mau nikah? Nanti aja, ya. Makanya bagi thalabul ilmi harus diperhatikan cinta kalian ke ilmu dulu. Ke ilmu dulu. Antum tahu nggak Imam An-Nawawi? Dia meninggal sebelum menikah. Imam An-Nawawi. Buku-bukunya banyak, yaitu Sholihin, Arba'in An-Nawawiyah, banyak sekali. Ya, luar biasa. At-Tibyan fi Hamalatul Quran. Imam An-Nawawi bermadzhab Asy-Syafi'i. Ya, itu ulama besar. Ya, itu sudah cinta terhadap ilmu sampai diceritakan bapaknya Imam An-Nawawi itu disuruh jaga toko, disuruh ikut bapaknya berdagang di dalam tokonya ini. Ketika berjualan itu sambil baca sambil nulis. Kalau diajak main sama teman-temannya tidak mau. Ini Imam An-Nawawi. Pokoknya paling susah kalau ngajak Imam An-Nawawi main, gak bisa. Karena Imam An-Nawawi sudah cinta terhadap ilmu. Itu Imam An-Nawawi. Makanya ya sama yang lain aja begitu, apalagi sama nikah, nggak ada terbetik untuk nikah. Kan memang saking cinta dengan ilmu. Apa yang dilakukan Imam An-Nawawi? Belajar, menghafal, menulis dan berdakwah. Itu saja sudah mutlak. Ya, nah ini luar biasa nih. Ya dari kecil sudah hafal Quran dan lain sebagainya. Wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum waida. Artinya ya. Jadi di sini adalah tentang penangguhan. Jadi ini juga bisa kita lihat. Kalau lihat, mungkin antum pernah sering lihat seperti ini. Ustaz, dia itu ngaji nggak pernah, selalu bermaksiat, sholat sunnahnya jarang, sholat tahajudnya bahkan nggak pernah, ngajinya cuma sedikit, tapi hafalannya cepet. Pernah kalian jumpai begitu? Hah? Ya. Dia itu ya pokoknya jarang lah berinteraksi dengan Allah, ngajinya juga biasa aja, tapi kok hafalnya cepet. Ya, dimudahkan sama Allah. Bukan dimudahkan, tapi lagi diuji dia. Saya yang hafalnya lama misalnya, satu halaman aja bisa sampai 2-3 hari, itu juga lagi diuji sama Allah. Jangan lihat, wah dia kok kaya ya, dia padahal orang kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, kok bisa kaya. Jangan. Itu maksudnya adalah penangguhan. Kalau di dalam Islamnya adalah istidraj, ditangguhkan. Entah dikasih senang dulu sama Allah, nanti akan dihabisin di mana? Di akhirat. Hati-hati. Ya. Maka kalau mendapat kenikmatan juga harus waspada. Ya Allah, ini sedang diuji. Begitu kan kalau lagi kenikmatan. Nah, jadi kalau habis dapat kenikmatan itu bukan berarti senang, tapi waspada. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini Allah lagi nguji saya nih. Saya dikasih kerajaan gede kayak gini,
saya mampu syukur apa enggak. Kalau kalian lagi diberikan kemudahan, orang tuanya diberikan rezeki, dan kalian dikasih sapu mungkin yang agak banyak kan, ya Allah, ini saya lagi diuji, saya makin rajin atau makin malas. Ya. Maka maksudnya surat ini adalah kita sebagai manusia harus sadar diri, Allah sebagai pencipta daripada segalanya. Kita tidak boleh sombong, karena dalam setiap kita akan dimintai pertanggung jawabannya, akan dilihat setiap detiknya sama malaikat, melakukan ini itu akan tertulis jelas, akan dihisab, dan nanti kita nggak tergantung dengan apa, kita punya ibu, kita punya bapak, kan? Kita datang dengan sendiri-sendiri. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda, kita akan datang sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi. Jadi datang sendiri, nggak peduli bapaknya nanti kemana, ibunya kemana, istri atau suaminya kemana, sendiri-sendiri akan dihisab di hari tersebut. Ya. Nah, ini pentingnya surat ini. Ya. Jangan pedulikan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, biarkan Allah memberikan keutamaannya di dunia, bahkan bukan keutamaan, itu adalah ujian buat mereka, tetapi nanti akan dihisab lebih berat di hari akhir. Begitu juga dengan kita hafal Quran, kita harus tahu ayat-ayat tentang motivasi ini. Belum tentu kita yang hafal Quran aman dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita pertama yang dihisab, karena pertama kali yang dihisab menurut hadis Rasulullah apa? Itu orang yang hafal Quran, orang yang alim. Terus kemudian kedua, nanti ada orang yang kaya, yang dia sedekah banyak, itu yang dihisab. Kemudian orang yang syahid, meninggal di jalan Allah. Hatta sampai nanti, ya, nanti syafaat nanti akan dapat. Tapi nanti sebelum syafaat akan diperhitungkan dulu. Maka Rasulullah ketika memberikan wuru-wurunya, memberikan peringatannya kepada orang Quraisy, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, ya, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak punya kuasa atasmu nanti di akhirat. Ya Safiyah amat Rasulullah, ya Fatimah binti Rasulullah, ya Safiyah itu apa? Bibinya Rasulullah, ya Fatimah anaknya Rasulullah. La yughni anka minallahi syai'a. Saya tidak dapat kuasa menolongmu nanti di hari kiamat nanti. Jadi apa? Syafaat memang ada, tapi nanti dilihat dulu timbangan amalannya, hisabnya. Maka kita terus berdoa agar kita mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekian yang dapat kita sampaikan. Ada yang tanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.